Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Marilah ibadah kita pada malam hari ini kita mulai dengan kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada hari ini kita dasarkan pada sebuah pengakuan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah kiranya ada atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan, memakai pujian Kidung Jemaat nomor 60, yang akan kita pujikan ayat yang ke-1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui doa, dan kita memohon supaya di dalam kita melaksanakan ibadah pada malam hari ini, Tuhan berkenan untuk menerima dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami bersama-sama sekelompok berayat mengucapkan terima kasih atas kasih Tuhan yang senantiasa terlimpah atas kami semua, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah berayat pada malam hari ini. Berkat yang berupa makanan, berkat yang berupa kesehatan, Tuhan telah berikan pada kami. Kami semua mengucap syukur semuanya atas yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, perkenankanlah pada malam hari ini kami juga datang untuk menyerahkan segala kesalahan dan dosa-dosa kami.
melalui kasih Tuhan kami Yesus Kristus, berkenan kami menyerahkan segala dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan ya Tuhan. Engkau mengetahui seberapa besar kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu, kami bisa mendapat pengampunan. Dan kami semua bisa dapat mendapatkan bimbingan atas kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah melalui ibadah pada malam hari ini, kami semua akan bisa mendapatkan suatu kesucian atas kasih Tuhan. Dan di dalam kami melaksanakan ibadah ini bisa diterima oleh Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Tuhan berkenan untuk menerima di dalam kami ibadah ini. Sehingga di dalam kami melakukan ibadah akan sangat menentukan bagi kehidupan kami lebih lanjut. Tuhan, perkenankanlah kami juga mendoakan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang tidak bisa ikut ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati di mana mereka berada. Tuhan Maha Tahu. Kami hanya menyerah dan berserah pada Engkau ya Tuhan. Kiranya berkati mereka dan ingatkan pada mereka, sehingga lain kali akan bisa menjadi satu dengan kami, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, serta memohon bersama-sama untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kami melakukan ibadah malam hari ini, mulai awal hingga pada akhirnya, hanya kami dasarkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan kembali. Kita buka pujian nomor 39. Kita pujikan ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yang sebagai dasar dalam kita ibadah, yang akan kita renungkan bersama, saya ambilkan dari kitab Ayub, pasal 21, yang akan saya baca ayat yang ke-17 sampai yang ke-20, yang demikian.
Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan berfirman, berbahagialah setiap orang yang mau mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan di setiap kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mungkin pernah kita dengar, akan tetapi setiap firman Tuhan dikupas, dibawakan, disampaikan, ditelaah, itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan atau di dalam tempat kita masing-masing, atau mungkin kita melihat di dalam media massa, seringkali kita melihat berita-berita tentang bencana. Bencana di mana-mana. Apalagi musim-musim penghujan seperti ini. Ada gempa bumi yang sekarang sering kita dengar di dalam berita. Ada tanah longsor, ada banjir, sehingga semuanya bisa merusakkan, merugikan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Banyak rumah-rumah yang roboh, banyak rumah-rumah yang hancur karena bencana tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang masih ada 1-2 bangunan yang berdiri kokoh, meskipun diterjang atau ditimpa bencana tersebut. Mengapa demikian? Karena mungkin di dalam membangun, mungkin gedung atau rumah yang masih bisa berdiri kokoh, itu memakai pondasi yang kuat, bahan yang bagus, dan semua memang sudah dipersiapkan sebegitu sehingga kondisi bangunan meskipun diterjang, ditimpa, kena bencana, tetap bisa berdiri kokoh. Sebaliknya, juga banyak sekali bangunan yang rusak. Kemungkinan disebabkan karena kuatnya bencana tersebut atau kurang kuatnya bahan-bahan bangunan pada waktu membangun, kondisinya memang kurang bagus. Sehingga diterjang hujan, diterjang banjir, ada gempa, menjadi roboh, porak-poranda, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Demikian halnya kita juga akan mengalami atau pernah menerima badai di dalam kehidupan. Tiap keluarga pasti pernah, entah itu badai itu kecil, badai itu besar. Dalam keluarga kita pasti pernah menerima badai yang namanya badai kehidupan. Yang bisa berubah banyak hal, seperti musibah. Musibah itu juga macam-macam, seperti penyakit. Penyakit itu juga bermacam-macam, berbagai macam penyakit. Juga mungkin yang bekerja kena musibah ya, di dalam kedudukannya, dalam usaha mungkin kebangkrutan, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi badai kehidupan yang kita hadapi punya kekuatan yang sangat besar. Yang sangat besar. Saking kuatnya badai tersebut bahkan mampu membuat iman kita, ya, bisa membuat iman kita menjadi goyah. Menjadi goyah. Atau bahkan kalau badainya kuat sekali, iman kita bisa menjadi tumbang. Dan kita dipenuhi hanya oleh kekhawatiran yang tidak terkendali. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika badai di dalam kehidupan kita datang, tak jarang kita kembali mempertanyakan keberadaan dan campur tangan Tuhan atas hidup kita. Kita sebagai orang beriman biasanya bertanya, di mana Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Di mana Tuhan kita Yesus Kristus yang mengembalakan setiap umatnya? Di mana Tuhan Yesus kok tidak membimbing, menguatkan di dalam keluarga saya? Berbagai macam pertanyaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita sudah dipenuhi oleh kekhawatiran, maka keadaannya akan menjadi semakin hari tidak semakin membaik, akan tetapi bahkan semakin jauh dari harapan dan iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun badai hidup sebenarnya juga membuktikan. Sebetulnya badai kehidupan dalam keluarga kita itu juga membuktikan kualitas iman dan kerohanian kita. Apakah kita termasuk orang Kristen sekam seperti bacaan tadi? Atau kita mempunyai bobot di dalam kita mengimani Tuhan kita Yesus, sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh angin atau badai kehidupan? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau orang Kristen sekam adalah kehidupan yang tidak memiliki iman kuat dan kerohanian yang teguh. Karena apa? Bapak, Ibu sudah mengetahui bahwa sekam itu adalah kulit padi.
jika kena angin akan terbang, kena badai akan terbang entah kemana, bahkan hilang. Nah, demikian juga kalau kita sebagai orang Kristen, boleh dikatakan orang Kristen sekam, adalah seperti kita tidak mempunyai kekuatan. Seperti kita tidak mempunyai kekuatan kerohanian. Kerohanian kita tidak kuat. Jika ada badai, ada cobaan-cobaan itu mudah goyah. Iman kita mudah goyah dan iman kepercayaan kita ini akan menjadi bimbang dan berkurang. Dan itulah sebabnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kehidupan kita mendapatkan sesuatu gangguan atau bencana, cobaan apapun juga yang akan menjadikan kita boleh dikatakan patah semangat, putus asa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita senyampang masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita senantiasa membangun. Kita senantiasa membangun, membentengi diri kita melalui iman kita, kepercayaan kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi orang yang kuat. Biarlah kita menjadi orang yang tangguh meskipun ada badai yang menerpa di dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita ingin kuat bertahan dalam badai, maka kita diharapkan untuk hidup dalam firman Tuhan. Dan kita memiliki bobot iman dan rohani itu. Maka ketika badai persoalan datang, kita pasti akan tetap teguh berdiri dan tidak mudah terhempas. Nah, dengan pernyataan dan kekuatan dari Kristus, kita akan senantiasa mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani kehidupan ini dengan segala pergumulan dan dimampukan melewati badai kehidupan yang menghadang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adanya berbagai badai kehidupan seharusnya dapat semakin membuat kita mengikuti proses hidup yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada akhirnya membuat kita akan menjadi semakin kuat. Sebab kita menyadari bahwa dalam pergumulan dan badai kehidupan tersebut ada Tuhan Yesus yang senantiasa akan menopang kita, akan menopang kita semua, sehingga kita akan menjadi kuat. Maka marilah kita senantiasa belajar untuk mengisi iman kita dengan firman Tuhan, akan iman kita semakin hari semakin kuat. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selanjutnya memuliakan nama Tuhan kembali. Kita buka pujian nomor 358 yang akan kita pujikan ayat pertama
dan 3. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Maha besar Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih, yang mana Tuhan telah memberikan firman-Nya yang begitu indah bagi kami. Kami semua mengucap syukur atas segala firman yang telah Tuhan berikan pada kami. Namun kami merasa ya Tuhan, bahwa di dalam kami menelaah firman-Mu kurang sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan di dalam diri kami. Biarlah kami semua akan belajar, bisa belajar untuk melakukan di setiap kehidupan kami hari lepas hari. Untuk selanjutnya perkenankanlah kami senantiasa mohon pada Engkau. Kiranya Tuhan senantiasa berkati dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkati di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalam segala usaha kami. Di dalam daya upaya kami untuk mencukupi dalam segala kebutuhan-kebutuhan keluarga kami. Tuhan tolonglah kami. Baik kami yang sebagai petani. Kiranya Tuhan tolong berkati tanaman kami. Jauhkan tanaman kami dari segala penyakit. Sehingga pertumbuhan tanaman kami akan senantiasa baik karena berkat yang Tuhan berikan pada kami lewat
tanaman kami. Kami yang sudah purna tugas, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga kami semua akan tetap senantiasa bisa melakukan di dalam kami berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa kiranya menyertai, memberikan bimbingan, dan Tuhan menerimanya. Pada kami yang berusaha, berdagang, Tuhan kiranya tolong. Berilah kemudahan-kemudahan di dalam usaha kami. Kiranya berkati di dalam kami berdagang, sehingga semuanya akan menjadikan sumber berkat bagi kecukupan dan kebutuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkenan juga kami mendoakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara kami yang sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan tolong. Kami meyakini bahwa Tuhan kami Yesus Kristus sebagai dokter di atas segala dokter bagi kehidupan kami. Kiranya melalui kasih Tuhan kami Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang menderita sakit akan menerima kesembuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan menyertai, dan Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dan perkenankanlah kami juga mengaturkan persembahan yang telah kami satukan. Kiranya Tuhan tolong berkati, sehingga meskipun hanya sedikit adanya, persembahan kami akan bisa berguna untuk kebesaran di dalam kami memuliakan nama Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkenan untuk selanjutnya, kami senantiasa mohon di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberi bimbingan, terlebih kepada keluarga yang jauh dari kami, anak-anak kami yang bekerja di luar kota, bahkan di luar negeri. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupannya, sertai di dalam kehidupannya, serta jauhkan mereka dari segala cobaan apapun juga, dari segala godaan-godaan, terlebih dari segala sakit penyakit. Biarlah anak-anak kami di mana berada, di situ pula nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berkenan mendoakan pada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang pada saat hari ini terkena bencana. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kekuatan di dalam menerima pencobaan-pencobaan ini, sehingga saudara-saudara kami akan senantiasa tetap teguh dan tegar di dalam menghadapinya, dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Untuk selanjutnya berkenan kami akan berpisah satu sama lain. Kami juga akan meninggalkan tempat ruangan ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam kehidupan kami selanjutnya.
Di dalam kami pulang bersama, berpisah satu sama lain, kiranya kami bisa membawa berkat Tuhan yang demikian. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai kita sekalian pada hari ini, kekal selama-lamanya. Amin.